Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budiantoro DRS MA selaku dosen mata kuliah Etik UMB Universitas Mercubuana. Perkenalkan, nama saya Rizky Suhandi, NIM 4321 9010091. Saya Prodi Akuntansi Universitas Mercubuana. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 2 Etik UMB dengan judul Etika Manusia Profesional, Kepemimpinan, dan Manajemen Profesional. Yang pertama, definisi profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dalam pelakunya. Biasanya, sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi, tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi merupakan keahlian para pemangkunya. Profesionalisme merupakan komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus. Profesionalisme adalah sebutan yang mengacu kepada sikap mental dalam bentuk komitmen dari para anggota suatu profesi untuk senantiasa mewujudkan dan meningkatkan kualitas profesionalnya. Next, etika profesi. Karakteristik profesionalisme. 1. Dedikasi terhadap profesi untuk melayani kepentingan publik. 2. Mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidang profesinya. 3. Tertampung dalam organisasi. 4. Dalam melaksanakan tugas profesi, baik secara perorangan maupun kelembagaan atau badan, menerapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan. Kelima, dalam menjalankan tugas profesinya, wajib mematuhi kode etik atau etika profesi. Manfaat profesionalisme dalam dunia kerja. 1. Menghindari terjadinya pertengkaran. 2. Menjaga nama baik. 3. Menjadikan bekerja lebih fokus. 4. Melatih kesabaran dan kebijaksanaan sikap. 5. Memperbaiki hubungan pertemanan. 6. Menciptakan harmoni. Next, implementasi profesionalisme dalam dunia kerja. 1. Datang tepat waktu. 2. Berpakaian rapi dan profesional. 3. Mampu bekerja sama dalam tim. 4. Menjadi pemimpin yang visioner, objektif, dan demokratis. 5. Memberikan masukan kepada atasan. 6. Mampu memecahkan masalah secara spesifik. 7. Tampil secara percaya diri dan penuh motivasi. 8. Mampu mengendalikan sikap pada saat berbeda pendapat. 9. Selalu meningkatkan diri dalam menguasai pengetahuan, skill, dan IT. 10. Mampu berkomunikasi secara jelas, efektif, dan egiliter. 11. Menghargai atasan dan teman sejawab. 12. Proaktif terhadap persoalan yang muncul. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seni atau teknik untuk membuat sebuah kelompok atau orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. Banyak definisi kepemimpinan yang mengabarkan asumsi bahwa kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang baik individu maupun masyarakat. Dalam kasus ini dengan sengaja mempengaruhi dari orang ke orang lain dalam susunan aktivitasnya dan hubungan dalam kelompok atau organisasi. Menurut John C. Maxwell mengatakan bahwa inti kepemimpinan adalah mempengaruhi atau mendapatkan pengikut. Karakteristik pemimpin. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan khusus, kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan, menurut Kartini Kartono 1994. Karakteristik seorang pemimpin. Pertama, tanggung jawab yang seimbang. 2. Model peranan yang positif. 3. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik. 4.
memiliki pengaruh positif. 5. Mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Next, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin? Menjadi seorang pemimpin yang berprinsip tidaklah mudah, karena beberapa kendala dalam bentuk kebiasaan buruknya, misalkan kemauannya dan keinginan sepihak, kebanggaan dan penolakan ambisi pribadi. Untuk mengatasi hal tersebut, memerlukan latihan dan pengalaman yang terus-menerus. Latihan dan pengalaman sangat penting untuk mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat dibutuhkan untuk menciptakan seorang pemimpin yang berprinsip, karena seorang pemimpin seharusnya tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga emosional, misalnya IQ, EQ, dan SQ. Tugas dan peran pemimpin. Menurut James F. Stone, tugas utama seorang pemimpin adalah pemimpin bekerja dengan orang lain. Seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. 4. Pemimpin harus bersikap secara analitis dan konseptual. Artinya seorang pemimpin harus menjadi seorang pemikir yang analitis dan konseptual. Nah, yang kelima, manajer adalah seorang mediator, atau seorang pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator atau penengah jika terjadi konflik pada setiap tim dan organisasi. 6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, atau seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasinya. 7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit. Artinya, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah. Next, di sini ada gaya kepemimpinan. Yang pertama, demokratis. Ciri dari demokratis yaitu melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Yang kedua, gaya kepemimpinan otokratis. Cirinya yaitu mengambil keputusan tanpa konsultasi pada orang lain, mengharapkan kepatuhan orang lain melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan berorientasi pada tujuan. Cirinya yaitu fokus pada tujuan yang ada, bersifat kaku, pembahasan strategi hanya untuk masalah yang dapat menghasilkan kontribusi nyata dan dapat diukur. 4. Situasional. Itu cirinya menerapkan kepemimpinan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor yang ada, seperti pemimpin, pengikut, dan situasi. Next, materi yang terakhir yaitu manajemen profesional. Nah, ini pengertian manajemen profesional. Manajemen profesional menurut Louis Allen adalah sistem dalam organisasi yang memungkinkan berjalannya fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Penjelasan dalam makna profesionalisme tidak bisa lepas dari 3 aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, keahlian, skill, dan sikap mental atau attitude. Ketiga aspek tersebut sama pentingnya dan setara sebagai fondasi di mana kualitas-kualitas profesionalisme itu dibangun, dikembangkan, dan diasuh terus-menerus. Kombinasi ketiga komponen itulah substansi konsep profesionalisme. Beberapa aspek profesional tersebut selanjutnya menjadi dasar terbentuknya manajemen profesional. Profesional dalam bekerja. Manajer. Maksud saya manajer adalah seorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang profesional adalah seorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuatu dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalani dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah.
Profesionalisme dalam bekerja bukan berarti bidang pekerjaan harus sama dengan education background, tapi sejauh mana dedikasi yang diberikan pada pekerjaan dan loyalitas yang mampu diberikan. Karakteristik manajer profesional: mempromosikan dan mengembangkan kepentingan kelompok di atas kepentingan pribadi. Yang kedua, karakteristik manajer profesional itu menekankan aspek manajemen dengan memanfaatkan kemampuan orang lain. Tiga, melakukan desentralisasi kekuasaan dengan kemampuan memilih mana keputusan-keputusan yang harus diambil sendiri dan yang harus didelegasikan. Keempat, berpikir dan bertindak secara rasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Kelima, melakukan komunikasi proaktif dan partisipatif dengan bawahannya. Enam, menjalankan fungsi kontrol dan mendelegasikan pekerjaan. Prinsip-prinsip manajemen profesional bersifat otonom. Maksudnya, manajemen profesional mempunyai sifat dasar otonom dalam arti semua yang berlaku dalam menjadi acuan adalah sistem atau aturan organisasi. Kalau dalam suatu organisasi yang berkuasa adalah orang atau bukan sistem, maka sulit diterapkan prinsip kerja manajemen profesional karena keputusan dan proses manajemen akan selalu diwarnai oleh subjektivitas individu. Semua tergantung pada selera bos. Adanya ilmu pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan diperoleh lewat sekolah atau wahana pendidikan lainnya. Sosok manusia profesional harus memiliki keterampilan dinamis sesuai kebutuhan lingkungan kerja. Hal tersebut berkembang seirama dengan perubahan-perubahan dan kemajuan zaman. Kunci untuk menguasai kemampuan yang dinamis itu adalah belajar terus-menerus. Adanya keahlian, skill, jika pengetahuan diperoleh melalui sekolah atau wahana pendidikan, maka keterampilan dapat diperoleh secara pengetahuan itu dikonversikan dalam bentuk aplikasi pada pekerjaan sehari-hari. Ilmu tanpa dapat diaplikasikan sama artinya dengan belum memiliki atau menguasai keterampilan. Tetapi begitu ilmu dipraktekkan, maka lahirlah pengalaman. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya presentasi mengenai tugas besar FIKMB. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.